Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Nah, di sini ada dua bilangan, yaitu 356 dan 344. Kita disuruh mencari jumlah dan selisih. Jumlah itu berarti kita menjumlahkannya. Kalau selisih berarti kita mengurangkannya. Yang pertama yang kita kerjakan adalah penjumlahannya dulu. Maka caranya 356 ditambah 344. Kita jumlahkan dulu dari satuannya. 6 ditambah 4 sama dengan berapa adik-adik? 6 tambah 4? 10. Lalu kita tulis angka 0. Kok angka 0, Kak? Terus satunya di mana? Satunya kita simpan di depan. Ya, kita tuliskan di angka depannya. Lalu kita jumlahkan. 1 ditambah 5. Ya, 1 ditambah 5, 6. Lalu ditambah 4. Berapa? 6 ditambah 4, 10 juga. Lalu kita tulis angka 0 di sini. Satunya disimpan di atasnya sini. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. Berarti jawabnya 700 untuk jumlahnya. Lalu kita cari selisihnya. Nah, selisih tadi dikurangi. Berarti 356 dikurangi 344. 6 dikurangi 4 sama dengan, ya, sama dengan 2. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Apakah perlu kita tulis? Tidak, karena tidak ada lagi angka di depannya. Jadi jawabnya selisihnya adalah 12. Kak Citra punya contoh lagi ya untuk mencari jumlah dan selisih. Sekarang ada angka 508 dan 192. Kita cari dulu jumlahnya. Ya, kalau jumlah berarti ditambahkan. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita tulis angka 0, lalu satunya kita simpan di sini. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 9 sama dengan 10 juga. Lalu kita tulis angka 0 di sini, menyimpan angka 1. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 1, 7. Berarti jumlahnya adalah 700. Lalu kita cari selisihnya. 508 dikurangi 192. 8 dikurangi 2 ada berapa adik-adik? Ya, 8 kurangi 2 sama dengan 6. 0 kurangi 9. Ayo, jangan langsung jawab 9 ya. 0 dikurangi 9 itu tidak bisa. Jadi kita pinjam ke angka 5. Angka 5 dipinjam 1, maka sisanya 4. Lalu angka satunya kita taruh di sini nih. Jadi angka 10. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi selisihnya adalah 316. Mudah ya adik-adik ya. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, berarti di sini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Kita mau jumlahkan terlebih dahulu kue bolu dan kue lempernya. Lalu baru kita kurangi kue yang sudah dimakan. Berarti ya 95 ditambah 120 itu jumlah kue seluruhnya. Lalu dikurangi 158 itu adalah jumlah kue yang dimakan. Nah, kita buat bersusun. Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuat, maka kita kerjakan yang paling depan dulu, yaitu 95 ditambah 120. Kita jumlahkan dari satuannya. 5 ditambah 0, ya 5. 9 ditambah 2,
11. Kita tulis 1, menyimpan 1 di depannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti total kue semuanya adalah 215. Lalu 215 ini dikurangi kue yang dimakan. Nah, kita tulis dulu 215 dikurangi 158. 5 dikurangi 8 itu tidak bisa adik-adik. Jadi kita meminjam satu angka di depannya. Kita pinjam di angka 1. Jika angka 1 dipinjam 1, maka hasilnya di sini 0 kita tulis di atasnya. Lalu 1 yang dipinjam kita letakkan di depan angka 5, terjadi angka 15 di situ. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Lalu 0 dikurangi 5. 0 dikurangi 5 itu tidak bisa. Jadi harus meminjam ke angka 2. Kita pinjam 1 di angka 2. Karena dipinjam 1, maka dari angka 2 sisanya 1. Lalu 1 yang kita pinjam kita letakkan di depan angka 0. 10. Nah, di sini ya, 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Karena sudah tidak ada angka di depan-depannya lagi, maka angka 0 di depan sendiri tidak perlu ditulis. Jadi sisa kue sekarang ada 57. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Ada soal 138 ditambah 52 dikurangi 84. Maka kita kerjakan yang paling depan dulu, yaitu penjumlahan. 138 ditambah 52. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita tulis angka 0. Lalu kita menyimpan 1. 1 ditambah 3 ditambah 5. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. Lalu angka satunya kita turunkan karena tidak ada penjumlahnya. 190. Nah, sekarang hasilnya ini kita kurangi 84. Maka kita tulis 190 dikurangi 84. 0 dikurangi 4 sama dengan, ya, tidak bisa dikerjakan. Kita pinjam dulu di angka 9. Angka 9 kita pinjam 1, maka sisanya adalah 8. Lalu satunya kita letakkan di depan angka 0, jadi angka 10. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Lalu angka satunya kita turunkan. Jadi jawabnya adalah 106. Soal berikutnya, 225 dikurangi 115 ditambah 90. Nah, sekarang letak pengurangannya di depan. Mana dulu yang dikerjakan? Kak Citra sudah jelaskan bahwa pengurangan dan penjumlahan itu sama-sama kuat. Maka yang paling depan yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti kita tulis 225 dikurangi 115. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti jawabnya 110. Tapi belum selesai adik-adik. 110 ini kita jumlahkan dengan bilangan 90. Lalu kita hitung. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 9. Ya, 10. 10 berarti kita tulis 0 dan menyimpan 1. 1 tambah 1, 2. Berarti jawabnya 200. Mudah sekali kan adik-adik? Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, di sini ada angka 193 ditambah 117 dikurangi 200.
Tetapi tugas kalian tidak hanya mencari jawabannya saja, tapi membuat cerita dari soal ini. Kak Citra beri contoh. Adi memiliki 193 butir kelereng. Lalu ayah membelikan. Kalau membelikan berarti kelerengnya bertambah. Lalu ayah membelikan Adi kelereng sebanyak 117 butir. Kelereng tersebut lalu diberikan kepada adiknya sebanyak 200 butir. Kalau diberikan berarti kan dikurangi. Jadi sesuai ya dengan soal yang ada di sini. Berapa sisa kelereng Adi? Nah, baru kita kerjakan. 193 ditambah dulu 117. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kita simpan. Tulis angka 0 dulu, kita simpan 1. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 1, 11. Tulis 1, menyimpan 1. 1 tambah 1 tambah 1. 3. Berarti ini totalnya dulu, kelereng Adi ada 310. Lalu kelereng Adi itu diberikan kepada adiknya. Kita tulis dulu 310. Diberikan berapa? 200, maka sisanya 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 0, 1. 3 kurangi 2, 1. Jadi sisa kelereng Adi ada 110. Kak Citra beri contoh berikutnya. Ada operasi hitung 256 ditambah 244 dikurangi 359. Lalu kalian buat soal ceritanya dulu yang mudah saja adik-adik. Contoh nih, paman memanen buah jeruk sebanyak 256 buah di kebun yang pertama. Lalu paman memanen buah jeruk di kebun yang kedua sebanyak 244. Berarti betul 256 ditambah 244. Kalau dikurangi, bisa jadi kalian buat soalnya buah jeruk itu dijual, lalu laku 359 buah. Maka sisa buah jeruk paman ada titik-titik. Baru kita buat bersusunnya. Kita jumlahkan dulu 256 ditambah 244. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kita tulis 0, kita simpan 1. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 4, 10 juga. Simpan lagi 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Berarti di sini penjumlahannya hasilnya 500. Lalu 500 itu kita kurangkan 359. Nah, di sini kalian harus ekstra hati-hati. Perhatikan di sini. 0 dikurangi 9 itu tidak bisa adik-adik. Lalu pinjam ke depan, tapi pinjam ke depan sini ternyata depannya juga 0 Kak. Bagaimana dong? Jadi kita pinjam dulu ke paling depan. Angka paling depan 5 ini jika dipinjam 1, maka sisanya 4. Lalu angka 1 yang dipinjam tadi kita letakkan di tengah ini. Jadi angka 10. Nah, karena yang pinjam tadi yang angka satuan, maka 10-nya ini kita coret. Ya, dipinjam 1, sisanya 9. Nah, karena dipinjam 1 kita letakkan satunya di sini. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 9 bukan 10 lagi, 9 dikurangi 5, 4. 4 dikurangi 3, 1. Jadi sisa buah jeruk paman ada 141 buah. Kalian harus ekstra hati-hati ya kalau pengurangan seperti ini.